Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengaran suara Ibu Rika? Halo, selamat pagi. Ibu minta tolong dong salah satu. Oke, kedengaran ya? Baik, terima kasih. Ternyata di kelas 8 ini tidak ada yang masuk ke sekolah ya? Minggu ini apa seterusnya tidak ada yang masuk? Dom, bagaimana Dom? Tidak ada kayaknya. Tidak ada ya? Oke, Jaden, siapa nih? Louis, tidak ke sekolah Louis? Hai Po. Hai William, selamat pagi Will. Luis. Mana ini? Belum ada kah? Oke, baik. Kalau begitu karena ini adalah pramuka, yuk kita ini dulu ya. Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Baik. Pagi hari ini adalah kita penggalang ramu. Ya, kita masuk kepada penggalang ramu. Sebentar ya, teman-teman, ada yang mau masuk dulu. Teman-teman, nanti kalau misalnya ada suara yang tidak jelas ataupun ini tolong beritahu Ibu Rika ya. Oke, kita masuk kepada penggalang SKU, penggalang ramu nomor 18 ya. Ya. Yaitu satu bahasa, satu Indonesia. Bentar ya, masih ada yang mau masuk dulu. Tiger Tom Bailey, oke. Sebentar. Ternyata salah pencet sebentar ya. Oke, tunggu dulu teman-temannya untuk bisa masuk dulu. Oke, pembacaan doa, pembagian tugas untuk pembacaan doa, lalu pengucapan Pancasila dan pengucapan Dasar Dharma. Sebentar. Baik. Renan, pembacaan doa, pengucapan Pancasila, Ibu minta bantuan siapa ya? Godeliva, pengucapan Dasar Dharma, Matthew. Silakan Renan, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Renan. Silakan pengucapan Pancasila sebentar dulu. Bu, Frederick punya wifi lagi nggak bagus. Oke, baik Kak. Ini udah masuk kok Kak ini Frederick. Yuk silakan. Godeliva. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan atau perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan Matthew. Dasar Dharma Pramuka. Satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin terampil dan gembira. Tujuh, hemat cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, baik. Terima kasih. Ibu absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Yang Ibu Rika panggil, tolong jawab salam pramuka. Ya.
Sebentar, tanggal 21. Rafael, Dom, Salam pramuka. Tiger, Salam pramuka. Jaden, William, Halo, Bu. Renan, Nathan, Salam pramuka. Nathan tidak ada ya? Iya, Nathan tidak ada. Nathan di toilet, Bu. Kenapa? Dia lagi di toilet. Lagi apa? PR apa maksudnya apa? Enggak. Toilet. Oh, ke toilet. Oke, Kelly, Stanley, Frederick baru Hadir. ini ya, baru masuk. Matthew, Salam pramuka. Ben, Salam pramuka. Darren, halo Tom, Owen, Luis, Salam pramuka. Godeliva, Hadir. Jolen, Jen, Salam pramuka. Salam pramuka. Carol, Salam pramuka. Natasha, Salam pramuka. Annabel, Salam pramuka. Fairy, Salam pramuka. Hailey, Salam pramuka. Karen, Vera, Salam pramuka. Michelle, Salam pramuka. Nashel, Salam pramuka. Yuri, Steffi, Salam pramuka. Salam pramuka. Yahweh, Salam pramuka. salam pramuka. Oke, Emi. Oke, terima kasih. Jadi hanya Nathan ya yang sedang lagi di toilet. Oke, baik, kita tunggu nanti Nathan ya. Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta tolong tanamannya. Bagaimana tanamannya? Tanaman kalian bagaimana teman-teman? Sudah? Sorry, ketutup. Tanaman kalian sudah di ini? Sudah di-share ke Ibu fotonya? Oke, baru beberapa orang ya. Ibu minta silakan di-share ke Ibu fotonya di WhatsApp ya. Tanaman yang satu saja tanaman apotik hidup. Ya. Yang sudah kalian tanam selama liburan. Oke, baik. Kita masuk pada materi ya. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di butir 18 SKU Penggalang Ramu ya, dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi di rumah ataupun di sekolah ataupun dimanapun kalian berada? Sudah atau belum? Kalau Ibu Rika, tergantung situasi. Ya, kalau Ibu Rika ngobrol dengan teman, pasti Ibu menggunakan bahasa antar teman ya, gitu ya. Antar teman menggunakan, iya nggak apa-apa Nathan, Ibu sudah absen. Ya, jadi menggunakan terus berbicara dengan anak remaja seusia kalian pasti menggunakan bahasa kids zaman now ya, atau teenager
zaman now ya. Kalau bahasa terlalu baku biasanya agak susah dipahami ya, atau nanti ibu nggak gaul, ataupun ibu nggak ngerti deh kita maksudnya apa gitu ya. Karena ada banyak sekali bahasa-bahasa yang saat ini cukup viral ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke. Sebentar, Ibu cek kembali. Nah, bahasa Indonesia itu diawali dengan peringatan Sumpah Pemuda. Itu adalah cikal bakal bahasa Indonesia, ya. Silakan, Ibu minta bantuan Nasyel untuk baca Sumpah Pemuda, teks Sumpah Pemuda ini. Silakan Nasyel. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih Nasyel ya. Ini dia. Ya. Jadi di sini pada sebelum adanya Sumpah Pemuda itu banyak sekali bahasa di Indonesia ini ya. Baik dari daerah ya, satu daerah aja bisa satu pulau aja bisa berapa bahasa daerah ya, bahasa ibu. Nah, sekarang Ibu tanya. Matthew di rumah kira-kira menggunakan bahasa apa saja? Halo Matthew. Waduh, pada kemana ya ini ya? Tidak memperhatikan atau hanya dinyalakan? Jaden di rumah menggunakan bahasa apa saja, Jay? Saya pakai bahasa Indonesia, Inggris, sama Mandarin kadang-kadang. Oh, Mandarin. Mandarinnya ini apakah memang Mandarin bahasa kita sehari-hari seperti di sini ya, yang Taiwan ya, atau yang Mandarin bahasa daerah, misalnya ada Ke, ada Hokkien, ada bahasa yang lain, atau yang mana ini, Jaden? Yang biasa harusnya, iya yang biasa. Oh, yang seperti ini ya, yang di sekolah ini ya, Mandarinnya ya, bukan bahasa daerah ya? Kamu nggak pernah pakai bahasa Melayu ya? Jarang. Tapi Papa suka pakai bahasa Melayu atau memang biasa Mandarin sama Papa? Biasa Mandarin sama Papa. Kalau supir baru Melayu. Oh gitu. Oh, kalau di Malaysia kamu nggak pernah pakai bahasa Melayu? Jarang banget, Bu. Tapi biasanya pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau gimana di Malaysia itu? Kalau kamu mau beli apa, mau belanja? Biasa ya pakai bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Oke. Itu ya. Inilah pernikahan antar negara ya, teman-teman ya. Banyak tradisi dan budaya yang bisa dipelajari. Jadi Ibu punya satu murid itu di rumahnya itu bahasa Mandarinnya ada bahasa terus dia juga bisa bahasa apa ya, pokoknya banyak sekali loh bahasa daerah yang bisa dia jadi kalau sama mamahnya pakai bahasa apa, terus sama papahnya pakai bahasa apa gitu loh ya. Tetap walaupun bahasa Inggris dan Mandarin itu tetap ada. Dan itu Ibu sempat ingatkan sama murid Ibu ini ya, kalau nggak salah di kelas 9, terus adiknya di kelas 4, kokohnya di kelas 12. Itu semua laki-laki semua. Ibu sempat bilang, tetap pertahankan bahasa daerah kalian, jangan sampai punah. Ya, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Ya. Jadi bahasa daerah tetap dipertahankan, bahasa asing tetap dipertahankan juga, dan bahasa Indonesia harus dijalani oleh kalian. Ya, baik. Terima kasih teman-teman.
Ini sepintas tentang Sumpah Pemuda ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah inilah cikal bakal dan awalnya ada Sumpah Pemuda ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah ini dia. Bahasa Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Oleh sebab itu hati-hati ya teman-teman ya. Jangan pernah tidak hanya untuk negara kita saja ya, bendera Indonesia saja, tapi bendera lain pun kita harus hormatin. Bahasa ataupun lambang negara ataupun lagu kebangsaannya pun kita harus hormati. Ya, meskipun kalian perpaduan antara dua negara misalnya ya, tetap menghormati dan seperti Ibu Rika pun menghormati semua negara, semua bendera, bahasa ataupun lambang negara serta lagu kebangsaan. Semua negara. Ya. Karena setiap negara pasti ada undang-undang yang harus dijaga. Yang menjaga keutuhan dari negara itu sendiri. Oleh sebab itu, hati-hati dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini dia. Sorry. Percakapan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Rika masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar meskipun tidak terlalu baku. Tapi Ibu Rika punya keponakan itu dia selalu menggunakannya bahasa baku. Sampai kucingnya pun dikasih nama. Kucing baik, kucing sangat baik. Ya. Terus kucing apa gitu. Makanya kita kadang-kadang suka ketawa kalau waktu Natal itu ke rumah ya. Ini kucing siapa? Namanya siapa? Kalau biasa kucing kan namanya Pusi atau apa, ini enggak. Ini kucing sangat baik, Tante. Oke. Nah, ini kucing nakal. Kenapa? Karena dia suka gigit-gigit, gigit-gigit sendal aku misalnya begitu, suka cakar-cakar gitu ya. Jadi dia menggunakan dan dia belajar dari apa sih? Media sosial ya, YouTube ataupun dan terbiasa dengan mamahnya itu menggunakan bahasa baku. Itu juga bagus ya diterapkan ya. Kalau Ibu Rika bahasa sehari-hari yang luwes yang biasanya diucapkan. Meskipun kadang-kadang dilihat Ibu Rika ngobrol dengan siapa? Dengan murid nggak mungkin lah Ibu Rika ngomong lu gua enggak ya. Tapi dengan teman dekat ya. Dilihat juga teman dekatnya seperti apa. Biasanya kalau teman dekat tapi kita sudah dewasa, itu jarang ngomongnya gua lu. Pasti saya sebut nama. Ya. Kecuali kalau ibu masih remaja seperti kalian, pasti ngomongnya gua lu ya. Tapi ketika kita sudah punya anak, kita sudah punya anak yang sudah remaja, itu namanya kita lebih menggunakan bahasa yang lebih santun. Karena semakin tinggi pendidikan kita, maka kita mempunyai tutur kata dan perkataan yang lebih sopan dan halus. Ya, teman-teman. Karena orang pintar itu belum tentu sopan. Dan orang sopan belum tentu pintar. Oleh sebab itu, dari gaya bahasa kita, maka orang akan segan dengan kehidupan kita. Dengan perilaku kita, dengan sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Ya, nah itu dia. Jadi kalau kita ngomongnya kasar ataupun ngomong kita nggak menghormati orang, itu Ibu Rika juga belajar. Kalau kamu lihat di Jawa, di Pulau Jawa itu ada namanya strata dalam bahasa Jawa, ya, namanya kromo inggil. Jadi kalau ngomong sama orang lebih tua itu bahasanya seperti apa? Ngomong sama orang yang lebih muda, ngomong yang sama anak-anak seperti apa? Itu ada strata. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kita menggunakan bahasa baku, tapi intonasinya seperti apa? Ya teman-teman ya, kalau seperti kalian, kalau ibu pakai bahasa baku, pasti ibu nggak di ini. Oh ibu serius amat sih ibu, pasti ada yang seperti itu ya. Oleh sebab itu dilihat dengan siapa kita berbicara, tapi tetap dengan pakem-pakem menggunakan bahasa Indonesia yang baik
dan benar. Lalu bahasa dalam media sosial. Nah, ini dia. Bahasa-bahasa dalam media sosial ini sekarang banyak sekali bahasa yang menggunakan bahasa-bahasa gaul, ataupun bahkan sudah mulai ada campuran dalam bahasa asing, menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Silakan. Asalkan jangan sampai mengganggu, ya, jangan sampai mengganggu atau merusak gaya bahasa Indonesia itu, ya. Tapi kita perkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Di Belanda itu bahasa Indonesia menjadi esko loh, teman-teman. Luar biasa ya. Di Eropa itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu jadi tren. Ya, jadi eskul di sana. Di Taiwan pun mata kuliah untuk bahasa Indonesia itu menjadi mata kuliah pilihan. Jadi ada beberapa murid di sini dulu ada pilihannya, bisa ada Prancis, ada ini, mereka mencarinya bahasa Indonesia karena mudah katanya supaya cepat lulus, dan untuk yang warga negara Taiwan ya, dan dapat nilai yang bagus ya. Oke, itu bagus ya. Maka oleh sebab itu beruntunglah kalian yang bersekolah di JTS karena kalian bisa menguasai 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Tinggal dilengkapi dengan bahasa yang lain. Ya. Kita lanjut ya, teman-teman. Bijak bermedia sosial. Nah, ini dia ya. Dulu pernah ada kasus ya, teman-teman. Ini belajar dari pengalaman kakak kelas kalian ya. Ibu tidak tahu dia seangkatan siapa ya sekarang ya. Seangkatan Hasita. Kayaknya Hasita deh. Sepertinya Ibu lupa. Atau seangkatan dengan Richard Lo, Ibu lupa. Apa di atasnya? Ibu lupa. Jadi kayaknya sekarang yang kelas 12 deh. Jadi dulu dia SMP di WhatsApp dia maki-maki orang, dia dengan bahasa yang kasar. Dan ternyata Ibu tanya dong, emang kamu kenal orang itu? Enggak, Bu. Iseng aja, Bu. Saya nggak kenal. Lah, kok ngapain berbuat seperti itu? Gitu loh. Dan tahu apa yang terjadi, teman-teman? Dibacalah isi WhatsApp atau IG-nya dia gitu ya, sama orang tuanya. Orang tuanya nggak terima anaknya diperlakukan seperti itu. Ya, laporlah dia orang tuanya ini ke kantor polisi, teman-teman. Akhirnya terseretlah, jadi masalahnya jadi panjang, ya, jadi pencemaran nama baik, ya, dan beruntungnya dia, anak ini belum 17 tahun, teman-teman. Kalau sudah 17 tahun dia masuk BUI. Jika anak belum 17 tahun itu tanggung jawab dari orang tua. Bisa kebayang dong, gara-gara kesalahan anaknya orang tuanya yang dipenjara, ya kan? Dan anak ini akhirnya dan bersyukurnya ya, yang dimaki-maki, yang merasa ini ya, dia mau berdamai karena memang orang tuanya juga bijak juga ya, memaklumi bahwa kedua orang tua ini anaknya ini yang menghina anaknya dia itu memang sedang dalam masa remaja ya, di mana lagi mencari jati diri gitu ya. Akhirnya berawal dengan damai, tapi damainya itu tidak sedikit loh uangnya loh, teman-teman. Banyak sekali. Ya. Ya. Jadi akhirnya damai harus ngeluarin uang juga untuk bolak-balik ke kantor polisi untuk ininya dan segala macam. Tapi ya bersyukur anak ini belajar dari pengalaman, jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan tutur kata. Lalu yang kedua, ketika dia akan pergi ke luar negeri ataupun dia mau kemana, riwayat dia telah melakukan sebuah
Itu kan kalau sudah masuk ke dalam kantor polisi, berarti kan kita punya background atau diri kita itu jangan sampai ada melakukan tindak apa ya? Apa sih namanya istilahnya itu ya? Lupa Ibu Rika. Kita mempunyai masalah hukum, ya jangan sampai ya. Usahakan kita tidak pernah ada masalah, ya itu dia. Itu sepintas tentang pengalaman dari kakak kelas kalian. Dan kita belajar dari sana, ya teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. Jangan sembarangan posting konten, ya. Karena terkadang gini ya teman-teman, kita posting konten, dari ini ada ternyata data dan realnya tidak nyata dan itu ternyata palsu atau hoax. Hati-hati. Nanti yang kena kita. Kamu dapat dari mana ini? Oh dari sana. Oh dari ini. Waduh. Ya hati-hati ya teman-teman. Lalu tidak perlu detail mencantumkan informasi tentang diri kamu. Ini Ibu sering banget kena tipu ya dari medsos ini ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Kejahatan dalam media sosial ini luar biasa. Ya, jadi kalau di IG dan di mana kamu boleh memperkenalkan daerah yang kita misalnya kita baru pertama kali ke sana dan kita share itu boleh karena kita memperkenalkan keindahan alam di Indonesia. Ibu kan senang tuh kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang Ibu suka tanya, misalnya teman Ibu nih pergi kemana, terus Ibu tanya, ada di mana nih? Kayak balon udara ya, balon udara. Seru nih naik balon udara. Lagi di mana? Oh ada di Bandung, di Cidewe. Wah keren. Nah itu baru, itu buat referensi kita. Oh nanti mau ke sana gitu ya. Seperti itu. Tapi jangan detail secara informasi secara detail. Bla 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 sampai nomor telepon ataupun yang lainnya. Ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Lalu gunakan bahasa yang sopan. Ya. Kalau kamu kasar, ada tuh anak murid dulu Ibu Rika dulu. Ngomongnya kasar terus. Padahal di rumah orang tuanya nggak pernah seperti itu. Ya. Jadi biasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ya. Hindari kata-kata yang menyinggung sara. Nah ini tahu sara? Sara ini yang berunsur agama. Ya, hindarilah teman-teman. Mau misalnya apapun aja ya, apapun yang berhubungan dengan agama. Ingat kita ada 6 agama yang harus kita hormati. Jadi misal kamu kecewa dengan satu orang ini agamanya begini bla bla bla, ya nggak usah kita tidak usah kamu show off. Ya, ini orang ini biarkan saja. Ya, karena kan agama itu tidak mewakili semua orang. Ya. Dan pada dasarnya semua agama itu baik adanya. Hanya manusianya seperti apa. Ya, teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini dia. Jangan langsung percaya. Ibu Rika itu gampang banget langsung percaya. Dulu Ibu pernah kebetulan Ibu Rika punya teman gereja itu lebih tua ya. Dan Ibu Rika tuh tahu dia itu tidak pernah menipu. Ya. Suatu saat dia bilang, Rika tolong transfer ke nomor rekening ini, minggu depan aku ganti ya. ATM-ku tertelan, aku nggak bisa ini. Ibu transfer lah. Nah, terus akhirnya minggu berikutnya pas hari H-nya Ibu tanya, Mbak, kapan kamu mau transfer? Gitu kan. Dia marah. Loh, siapa yang pinjam uang kamu, Rika? Siapa yang ini? Dan salahnya Ibu nggak telepon. Karena nggak telepon, karena Ibu tahu dia sedang ada masalah dengan keluarganya, jadi dia butuh uang, Ibu pikirnya seperti itu. Ternyata bukan dia yang pinjam uang. Ternyata Facebooknya dibajak oleh orang. Hacker yang ini dia. Hilanglah uang itu. Yang ada dia marah sama Ibu.
padahal dia nggak pinjam uang, dibilangnya katanya pinjam sama ibu. Ya udahlah, ibu bilang ya udah deh, ibu yang minta maaf deh kalau memang salah, padahal ibu yang dirugikan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, akhirnya ya sempet dia marah sama ibu, katanya mencemarkan namanya dia, pinjam uang ibu, padahal enggak, dia bilang gitu. Ya sudahlah, bergulirnya dengan waktu akhirnya kita berhubungan baik. Ya karena apa? Karena ibu tetap bersikap baik sama dia. Ya, itu hati-hati ya teman-teman ya, jangan ditiru apa yang sudah terjadi. Nah, apa yang sudah ibu share di sini, ya. Itu bijak bermedia sosial ya teman-teman. Kita lanjut tugasnya. Silakan kalian buat poster. Tahu kan poster ya? Dengan tema Aku Cinta Bahasa Indonesia. Tapi posternya itu tidak perlu pakai kertas ya. Nah, Ibu mau coba silakan kalian membuat dari media ini komputer. Ya. Iya, kenapa Lui? Lui Resen, kenapa Lui? Boleh pakai grup nggak, Bu? Boleh pakai grup nggak, Bu? Enggak, Ibu pengen sendiri-sendiri dulu. Soalnya tanamannya masih banyak yang belum ngumpulin. Bisa bareng, Bu. Enggak, tapi Ibu mau kamu buat sendiri dulu. Karena ini temanya, pramuka sih memang harus berkelompok ya. Ada berapa orang sih kita? 3-3 ya? 3-2. 3-2. Berdua-dua aja deh, jangan banyak, jangan ini, berdua aja, karena kan bikin poster. Silakan buat berdua-dua dengan teman kamu, poster temanya Aku Cinta Bahasa Indonesia. Menggunakan ini ya, boleh menggunakan PC atau menggunakan laptop, menggunakan iPad ataupun menggunakan laptop, ya. Jadi belajar menggunakan komputer. Tidak tulis tangan ya, manual, tapi menggunakan langsung dari sini. Kamu bisa pakai dari picture di sini, atau kamu bisa ngambil dari gambarnya ini, tapi tidak boleh sama ya gambarnya dengan teman-teman kalian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ini sepintas tentang satu bahasa, satu Indonesia. Menanamkan rasa cinta pada bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Dan untuk yang warga negara asing, kalian belajar untuk menyukai bahasa lokal atau bahasa setempat dimanapun kamu berada. Contoh kalau misalnya Ibu Rika ke Taiwan, berarti Ibu Rika wajib harus bisa bahasa Mandarin, ya kan? Dan Ibu harus bangga bisa berbahasa Mandarin. Begitu juga dengan teman-teman yang warga negara asing yang berada di Indonesia, kalian pun juga bangga bisa menggunakan bisa berbahasa asing selain bahasa Mandarin. Ya. Oke. Silakan kira-kira berdua-dua, Ibu kasih waktu 3 menit. Tulis langsung di chat room kalian berdua dengan siapa dan siapa. Ya, silakan mulai diskusi. Tulis di chat room misalnya Luis dengan Steffi. Ya, boleh. Jaden dengan siapa? Silakan berdua-dua. Oke, Dom dengan Nathan. Ya, silakan lanjut. Siapa lagi? Renan dengan siapa, Renan? Oh, Renan Stanley. Oke, saya sendiri aja. Enak aja, Jaden sendiri aja, orang berdua. Tuh kan, tadi suruh sendiri-sendiri, maunya berdua. Ayo. Enggak, cuma Luis yang mau, Bu. Cuma Luis yang mau berdua. Oh, ayo. Jaden berdua lah. Ini ada Tiger, tuh. Ada Darren, ada Ben. Orang temannya banyak kok, masa sendirian. Nggak mau Ibu tidak mau melatih kalian untuk menjadi autis sosial, oke? Yuk silakan. Kan cuman poster doang. Oh, ayo berdua sudah. Karen, Nasel, oke. Ben, Owen, oke. Bu, tadi namanya apa? Kenapa Nathan? Yang keras nak? Namanya apa, Bu? Oh, temanya Aku Cinta Bahasa Indonesia.
Aku cinta bahasa Indonesia. Temanya itu. Gampang kok ya. Ashley, Annabel, Tiger sama Tiger. Aduh, Tiger sama Tiger. Oke, Matthew, Darren. Oke, siapa lagi? Temanya Fairy, Yuri. Good. Tema aku cinta bahasa Indonesia. Bagaimana sih rasa cinta kalian pada tanah air terhadap bahasa Indonesia? Ya, Rafael, Steffi, oke. Oke, Ashley, Annabel. Nah, udah tuh Jaden sama Tiger tuh. Moses sendiri-sendiri udah berdua tuh. Louis sama siapa Louis? Ayo Louis. Nah, gitu dong, Tiger, Jaden. Udah kan nggak sendirian kan? Oke, siapa lagi? Carol. Bu, ini tuh kita cuma bikin poster doang kan, gak usah Betul. ngejelasin kan Tapi kayak nggak usah tulis tangan ya. kata-kata Jangan tulis doang. tangan ya. Menggunakan Kayak PPT kayak gitu ya. Tapi hanya satu loh, poster kan hanya satu ya, bukan PPT kan PPT Iya, kan satu harus aja. buat ini. Ya, satu saja. Ya, boleh. Oh, ini tuh saya kayak Photoshop aja kayak gitu ya. Iya, pakai Photoshop boleh, tapi kan ke Photoshop kan cuma satu doang, tapi kamu kombinasi lah ya, dibuat seindah mungkin dan sebagus mungkin. Oke? Ke Photoshop kan Ibu. biasanya cuma satu doang, udah. Oke? Apalagi? Gampang kan? Ibu, tunggu. Ibu, Ya, maksudnya Ibu Photoshop cuma satu doang? Kan kalau Photoshop kan biasanya kan kamu dapat idenya kan cuma satu ya. Udah, Enggak. Ibu mau kalau bisa ya kamu gambarnya itu melalui dari ini apa sih namanya ya, dari art di sini ya. Jadi dari gambar ini kamu iniin idenya, terus tinggal ngambil dari internet beberapa boleh. Tapi kalau pure semuanya Photoshop, berarti kan tinggal copy paste doang dong, ya. Oke, Michelle, Haley, oke, bagus. Siapa lagi? Vera. Oh, Kelly. Kelly tadi bukannya sudah ya? Oh, tadi Steffi. Oke, Kelly, Louis, Vera, Natasha. Oke. Oh, tadi Rafael, Steffi. Ya. Kelly sama Louis. Oke. Ini jangan Kelly aja yang kerja ya. Louis nggak kerja ya. Nggak boleh ya. Enggak, saya kerja. Enggak, saya harus berdua ya. Oh, kok 3 ini? Jennifer, Godeliva, Jolen. 2, nah. Nanti takutnya satu lagi nggak ada temen ya. Ya, berdua-dua dulu karena ini pas kok berdua-dua kan ada 32. Ya. Bagaimana? Siapa lagi? Oh, William Frederick. Ya, bagus. Good. Siapa lagi? Ayo. Sebelum Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oh, Tiger, boleh. Orang udah mau habis kok, Tiger. Udah waktunya udah mau habis, nggak apa-apa. Bentar dulu ya, Tiger, tahan dulu ya. Oke, Ibu akhiri dulu ya, teman-teman. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam Pramuka. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye, Bu. Makasih, Bu. Ya, Baik, Bu. terima Makasih, kasih. Bu. Bye, William, Terima kasih, Bu. Rena. Baik, Bu. Ya, Bye, Bu. Carol. Bye.